nyanyiaken Kidung Tuhanku Bila Hati Kawanku.
jangan lelah. Ayo, Bos. Oke teman-teman, sebelum mendengarkan firman, alangkah baiknya kita mau pujikan semua baik.
Shalom teman-teman, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur serta hormat Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta kasih-Mu terhadap kami. Engkau boleh memelihara kami, masih menyediakan berkat bagi kami hingga detik ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, kesempatan saat ini Engkau boleh mempertemukan kami, untuk kami boleh sama-sama mau belajar dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Dan Engkau Tuhan tahu bahwa kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu sepenuhnya untuk memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon, anugerahkan bagi kami, limpahkan bagi kami hikmat-Mu. Biarlah kami benar-benar memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu melalui firman-Mu saat ini ya Bapa. Bapa Mani Surgawi, Roh Kudus-Mu terus membimbing, menuntun kami. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami selalu mencerminkan akan kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah dari tempat ketinggian-Mu Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan kita sore hari ini terambil dalam kitab pertama, maksudnya kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita sama-sama, namun teman-teman bisa membuka Alkitab masing-masing untuk membacanya. Begini bunyi firman Tuhan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan sore hari ini. Tema renungan yang menuntun kita untuk dapat memahami firman Tuhan hari ini yaitu pemuda yang siap untuk berproses. Berbicara soal kehidupan atau proses, kehidupan kita adalah sebuah proses. Keberhasilan dan perubahan seseorang itu tidak terlepas juga dari yang namanya proses. Tidak ada hal yang kita semua tahu bahwa tidak ada hasil yang baik yang diperoleh dengan mudah, meskipun kita saat ini hidup di dunia yang lebih suka dengan hal-hal yang serba cepat dan instan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita seringkali mendengar jargon dari orang-orang yang sering mengatakan bahwa lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau kita melihat, jargon ini sebenarnya tidak selalu tepat dan tidak bisa kita terapkan untuk segala hal, karena segala sesuatu itu mempunyai prosesnya masing-masing, teman-teman. Sehingga yang menjadi penting di sini adalah kita harus menjalani proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita juga bisa belajar dari bacaan yang kita baca saat ini atau yang sudah kita baca bersama. Kita bisa belajar dari kisah atau pengalaman perjalanan bangsa Israel ke tanah kisah perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yang di situ menunjukkan bahwa untuk menjalani proses ini merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Musa pun tidak bahkan. Sehingga dari ayat ini, Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Supaya perjalanan bangsa Israel pada saat itu berhasil, Tuhan juga mengingatkan mereka supaya mereka selalu berpegang pada Taurat, atau mereka selalu berpegang kepada perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat itu. Mereka harus merenungkan Taurat supaya mereka dapat bertindak dengan hati-hati, bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan kehendak Tuhanlah yang harus mereka ikuti pada saat itu. Melalui Taurat, Tuhan memimpin mereka untuk mewujudkan harapan memasuki negeri perjanjian. Dalam kesetiaan dan ketaatan, merenungkan serta melakukan Taurat itulah janji Tuhan akan menjadi tergenapi. Karena itu, merenungkan dan melakukan Taurat bukan sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan. Nah, melihat dari pengalaman bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir pada saat itu, untuk melihat proses yang mereka jalani pada saat itu, memang sangat panjang ya teman-teman, sangat membutuhkan proses yang panjang juga. Nah, untuk melihat kehidupan kita saat ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita kembali diingatkan melalui pengalaman bangsa Israel pada saat itu. Kita diingatkan bagaimana dalam menjalani proses kita yang kita jalani saat ini, kita harus terus atau tetap berpegang kepada perintah, atau kita tetap berpegang kepada peraturan-peraturan yang sudah tidak hanya diberikan oleh pemerintah atau tidak hanya diberikan oleh sekolah-sekolah kepada kita atau dari kampus-kampus, tetapi kita juga harus terus berpegang kepada perintah yang disampaikan melalui firman Tuhan, atau kita harus terus menuruti akan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar proses yang kita jalani ini bisa menjadi penggenapan firman juga begitu. Nah, kita diizinkan saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, kita diizinkan atau kita diberikan kesempatan untuk kita menjalani proses dari rumah kita masing-masing. Nah, dari sini kita mau diberikan kesempatan untuk kita juga harus tetap taat, kita harus bertekun dalam kita menjalani proses. Kita jangan karena diberikan kesempatan untuk berproses dari rumah, karena kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan segala sesuatu yang instan atau yang mudah, jadi kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau para dosen, kita mengerjakannya dengan kita mengcopy paste-nya dari Google, lalu kita memasukkan dalam pengerjaan kita dan kita mengumpulkannya. Nah, itu merupakan suatu penyimpangan yang terjadi ya teman-teman. Jadi kita di sini diajarkan untuk terus kita harus bertekun, kita harus menjalani proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Proses yang diizinkan terjadi, atau proses atau kesempatan yang diizinkan pemerintah untuk kita berproses dari rumah, kita harus terus bertekun, kita harus terus menjalankannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita jangan bermalas-malasan karena kesempatan yang diberikan, akhirnya kita tidak mau bertekun, kita malah bermalas-malasan, malah kita ambil kesempatan untuk kita bersantai-santai. Teman-teman yang terkasih, melalui firman ini atau melalui bacaan kita sore hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan kita perlukan untuk selalu membimbing kita dalam setiap kita menjalani proses kehidupan kita. Seberat apapun proses yang kita jalani, firman Tuhanlah yang harus menjadi pegangan utama kita, agar proses yang kita jalani boleh dapat membuahkan hasil yang baik. Setiap
orang atau setiap kita masing-masing, setiap saya dan teman-teman pasti memiliki panggilan dan harapan yang berbeda-beda, yang proses yang berbeda-beda. Keberhasilan dalam menunaikan atau keberhasilan untuk bisa mencapai panggilan dan mewujudkan harapan yang keberhasilan kita atau harapan yang akan tercapai itu hanya bisa ditentukan oleh kesabaran kita dan kesetiaan kita dalam menjalani proses yang ada, serta kita terus berpegang kepada perintah atau kita berpegang kepada firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita jangan takut berproses karena dalam firman ini, dalam bacaan ini, Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses yang kita jalani. Sehingga mari kita belajar untuk setia dalam menjalani proses yang terjadi atau yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Sekian renungan singkat dari saya. Mohon maaf jika kurang atau tidak memuaskan bagi teman-teman. Mari kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan kita dengan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk firman yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan ajarkan melalui setiap tindakan kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu berpegang kepada firman yang Tuhan sudah nyatakan, sehingga kehidupan kami selalu mencerminkan akan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami selalu berpegang kepada firman-Mu untuk kami boleh mencapai harapan-harapan kami ya Bapa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Salajengipun bibar mirsaning firmaning Gusti, monggo kita nyanyikaken lagu ingkang kaping 4 yaitu Sajegel. Matur
satu dalam doa. Selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu di sini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai tutup bungkus bangsa Indonesia ini. Tuhan, Engkau jauhkan dari semua mara bahaya. Dan Tuhan, kami berdoa untuk segala kejadian-kejadian yang dahsyat di Indonesia ini. Tuhan, kami percaya ini hanya dari kemuliaan-Mu saja. Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kota kami, kota Salatiga. Terima kasih Tuhan untuk kota toleran kami. Tuhan, kami tahu kalau kota kami kecil, kiranya kota kami hanya berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah kami Tuhan. Berkati studi kami Tuhan, pembelajaran kami yang meski hanya dari rumah, kiranya Engkau selalu tutup bungkus pembelajaran kami Tuhan, hanya untuk merapi masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sudah mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan sertai dan bimbing mereka, biarlah mereka boleh selalu sehat untuk perjuangan mencari nafkah bagi kami anak-anaknya. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang diberikan kepada orang tua kami saat ini. Kiranya Tuhan teruskan beri mereka kesehatan dan umur panjang ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKJ Kayu Baris. Kiranya Tuhan selalu senantiasa sertai gereja kami, ibadahnya walaupun masih beribadah di rumah masing-masing ya Bapak. Kiranya apa yang terjadi ini boleh menjadi pelajaran bagi kami, di mana kami boleh menjaga kebersihan kami. Kami juga mau berdoa untuk PA Remaja, kiranya Tuhan selalu bimbing kami sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Sebentar Bapak, kami mau mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati kami setelah ibadah ini berlalu, biarlah hati kami menjadi segar kembali akan Kamu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, jangan lupa di tengah pandemi seperti ini kita harus kuat dalam iman, karena Tuhan sudah menyediakan rencananya yang indah bagi kita. Maka dari itu kita mempujikan indah rencana-Mu Tuhan.